are broken. He's alive. Death can never stand against. I belong. Di nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, kita bertemu kembali dalam ibadah kita malam hari ini, ibadah Encounter Night. Saya percaya kita semuanya rindu untuk merasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Karena memang kita sangat membutuhkan hadirat Tuhan setiap waktu dalam hidup kita, amin. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, persatukan hati kita untuk berdoa. Engkau satu-satunya yang kami butuhkan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sebab itu kami bersyukur saat ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk sama-sama kami boleh beribadah, bersekutu, memuji, menyembah nama Tuhan. Itu sebuah anugerah. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami rindu lewat ibadah kami malam hari ini bukan hanya Tuhan saja yang disenangkan, tapi kami juga boleh diberkati lewat ibadah ini. Tapi percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau akan melakukan sesuatu yang dahsyat bagi setiap kami malam hari ini. Sebab itu kami mau melakukan semuanya ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan hati yang mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Berkati ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, kami naikkan syukur, kami naikkan syukur. Hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Tiada yang tersembunyi dari Engkau Yesus yang mengenal setiap hati kami. Engkau Yesus yang mengerti. Kami datang untuk menyembah Sebab kami tahu di saat kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang turun tangan bekerja atas hidup kami.
serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Yang percaya Tuhan itu baik, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padangku. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Katakan kau bukakan. Kau bukakan jalan di lautan. Amin. Sebab Engkau pembuat mujizat. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Kuasa-Mu sanggup. Tiada yang sukar di matamu Tuhan. Sebab itu kami berserah padamu. Kami serahkan hidupku kami ke dalam tangan Tuhan. Ku berserah.
dengan lembut naikkan pujian ini. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Ini pernyataan iman kami kepadamu Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan
cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Sekali lagi kau selalu punya cara Tuhan. Selalu amin, amin, amin. Kami pasti akan terus melihat mujizat-mujizat dinyatakan dalam hidup kami. Iman kami Tuhan, iman kami. Dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara. Sebab itu hati kami tenang, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Amin, amin, amin. Kami bersyukur, hati kami selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku
Shalom saudara dikasihi Tuhan, kembali lagi kita di Encounter Night pada malam hari ini. Hari ini saya ingin sharing dengan judul khotbah 4 orang lebih baik daripada sendirian. 4 orang lebih baik daripada sendirian. Saudara, hari-hari ini kita diminta untuk banyak berdoa. Pandemi Covid masih merajalela di mana-mana. Bahkan di kota kita Jakarta, pandemi Covid makin memburuk. Ya, dan hari-hari ini mungkin saudara kita punya teman, kita punya keluarga yang juga terpapar COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Selain menjalankan protokol kesehatan, kita tidak keluar rumah untuk kepentingan yang tidak perlu kecuali mendesak saudara. Kita bisa berdoa syafaat bagi teman-teman kita. Kita bisa berdoa syafaat bagi mereka, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman yang diambil dari Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima tentang orang lumpuh yang disembuhkan Tuhan karena 4 sahabatnya. Saudara, kita akan belajar ada 3 kebenaran penting dari firman Tuhan yang dapat membangkitkan iman kita pada malam hari ini. Mari kita buka bersama dalam Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima, saya bacakan. Markus pasal 2 ayat yang ke-1 sampai yang kelima. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yang pertama yang dapat kita pelajari malam hari ini adalah yang pertama, Tuhan melihat dan menghargai iman saudara. Apakah saudara sedang berdoa untuk orang yang membutuhkan kesembuhan? Atau mungkin kita hari ini sedang berdoa untuk kita sendiri. Mungkin hari ini saudara yang menyaksikan ini sedang terpapar COVID-19 atau penyakit lainnya. Atau saudara hari ini menonton karena sedang berdoa mencari wajah Tuhan untuk saudara, keluarga, teman, partner bisnis yang terpapar COVID-19. Ayat kelima saya senang sekali. Tuhan Yesus berkata begini, Allah melihat iman mereka. Ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata kepada si lumpuh itu. Saudara, pertama-tama Yesus melihat iman kolektif, iman yang bersama-sama, iman mereka. Iman keempat sahabatnya yang dengan bersih kuku dia berjuang untuk membawa temannya, sahabatnya yang lumpuh ini datang ke hadirat Tuhan. Saudara, apakah hari-hari ini di tengah berita yang mungkin semakin memburuk, apakah kita masih punya iman sama Tuhan apa tidak? Itu pertanyaannya. Kalau Tuhan hari ini datang menjumpai kita, adakah dia menemui iman di dalam kehidupan saudara dan saya? Mungkin hari ini kita sedang berdoa untuk orang tua, untuk sahabat saudara yang mungkin belum percaya sama Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, bisa gak sih orang yang belum percaya sama Tuhan menerima karunia kesembuhan? Saudara, Allah adalah Allah yang berdaulat. Dia tentu, saudara, secara berdaulat bisa menyembuhkan orang. Tetapi yang Yesus cari adalah iman percaya kepada Tuhan. Ya. Dan 4 orang ini saya senang. Kenapa ada 4 sahabat ini? Karena Tuhan melihat iman daripada 4 sahabat ini yang berjuang demi temannya yang lumpuh. Saudara, ketika Yesus melihat iman mereka, saya tafsirkan sederhana, Yesus melihat iman ke-4 sahabat ini. Yesus tergerak hatinya. Kenapa? Karena melihat iman daripada teman-temannya. Saudara, hari ini bisa gak kita punya iman, saudara, berdoa bagi sahabat kita yang sedang sakit? Bisa gak kita mungkin mencari teman-teman yang lain? Kita berkumpul, saudara, kita berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, saudara. Dan lebih lagi, saudara, yang lumpuh ini tidak hanya sekedar mendapatkan kesembuhan fisik. Karena iman mereka, Yesus pun berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, Yesus berkata kepada orang Farisi, mana yang lebih susah? Mengampuni dosa atau menyembuhkan orang sakit? Saudara, orang Farisi marah. Kenapa? Karena mereka bilang yang bisa mengampuni dosa cuma Tuhan. Nah, di situ mata mereka tertutup. Mereka gak sadar bahwa yang sedang ngomong sama mereka adalah anak Allah itu sendiri, Yesus, Tuhan yang mereka sembah, Mesias yang mereka cari. Saudara,
Tapi di situ Tuhan menunjukkan kuasanya. Dia mengampuni dosa. Dia menyembuhkan orang dari sakit, saudara. Hari ini, saudara, mujizat yang Tuhan lakukan membawa orang kepada pertobatan. Ada dua tipe orang. Yang pertama, mereka terima mujizat lalu gak bertobat. Bisa gak? Bisa. Ketika mereka didoakan, mereka mengalami mujizat, mereka berkata, ini ya obat-obatan yang saya minum, ini dokter, ini suster. Saya percaya, saudara, hari kita perlu juga berdoa untuk dokter, untuk suster, para tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan. Kita berdoa Tuhan lindungi mereka, sertai mereka. Tapi jangan lupa, saudara, ada dokter di atas segala dokter. Yesus yang menyembuhkan, saudara. Dan kesembuhan itu seharusnya membawa kepada pertobatan. Kesembuhan, mujizat yang saudara terima harusnya membawa kepada apa? Keselamatan. Bahwa kita harus bertobat dari jalan-jalan kita yang salah. Kita bertobat dari kehidupan kita yang berdosa. Kita kembali kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan melihat dan menghargai iman. Yang kedua, jangan menyerah untuk datang kepada Tuhan. Saya membayangkan si lumpuh yang sedang duduk di pinggir jalan. Dia dengar Yesus datang ke kotanya. Begitu ramai. Dia ingat Yesus membuat mujizat di kota itu sebelumnya. Tapi dia bilang, aduh, aku gak bisa ketemu Tuhan Yesus. Aku lumpuh. Untuk berjalan ke sana aja susah, jauh. Aku gak bisa. Akhirnya dia hubungin teman-temannya, saudara. Teman-temannya punya belas kasihan. Mereka pengen sahabatnya disembuhkan, saudara. Akhirnya mereka berusaha memandu, saudara, ya, mengangkat tilam, saudara. Lalu dia pergi ke sana. Apa dikata? Tempat Yesus mengajar firman sudah penuh sesak. Di rumah yang sempit itu banyak orang berkerumun. Sampai depan pintu pun dikatakan mereka tidak dapat masuk. Mereka gak habis akal. Mereka gak berkata, ya sudahlah bro, ini bukan waktunya kamu untuk sembuh. Nanti kita kembali lagi ya kalau Yesus datang ke kota ini untuk KKR. Nanti kita cari tempat yang enak, kita booking tempat dulu deh. Enggak, saudara. Mereka gak habis akal. Sekalipun orang-orang itu penuh di rumah itu. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka naik ke atap rumah. Mereka membongkar atap rumah itu. Mereka menurunkan sahabatnya yang lumpuh. Saudara, jangan pikir rumah zaman itu seperti sekarang. Ada genteng, saudara, ya pakai kolom mungkin, saudara, ada gipsumnya, ada kolom praktis atau apa saya nggak tahu, saudara. Nggak seperti itu. Zaman dulu, saudara, rumah itu sederhana sekali. Dan atapnya itu datar, flat, saudara, ya, dengan balok-balok kayu. Lalu biasanya ditutup dengan apa, saudara? Lumpur dan jerami-jerami kering, saudara, yang mengeras sehingga membentuk seperti atap yang sederhana, saudara, menutup dari angin, dari hawa dingin, saudara. Tetapi untuk dibongkar itu nggak terlalu sulit. Bahkan, saudara, kalau saudara baca ensiklopedia, pada zaman itu setahun sekali atau 2 tahun sekali mereka harus membongkar atap rumah mereka. Kenapa? Diperbaiki, dilapis ulang dengan lumpur, saudara, mempersiapkan untuk musim dingin agar hawa dingin tidak masuk ke dalam rumah. Sehingga ketika mereka bongkar, saudara, untuk 4 orang itu pekerjaan yang mudah. Saudara, saya membayangkan Yesus lagi ngajar, tiba-tiba dari atap atas sana terdengar suara kayak orang ngebongkar atap rumah, gedebrak, gedebruk, gedebrak, gedebruk. Yesus menghentikan ajarannya sebentar. Dia lihat ke atas, pelan-pelan atapnya terbuka, dan dia lihat kaki turun, badan, dan akhirnya satu tilam itu turun, saudara. Dan saya membayangkan orang-orang yang sedang mendengar pengajaran Yesus semuanya terdiam dan memperhatikan orang lumpuh itu turun ke bawah. Yesus menghargai iman mereka. Tetapi ingat, Yakobus juga mengajar, iman harus disertai dengan perbuatan, saudara. Apa sih yang sedang diajarkan oleh 4 orang sahabat ini yang naik ke atap rumah? Iman disertai dengan perbuatan. Iman yang hidup menghasilkan perbuatan yang baik. Saudara, Yesus juga menghargai usaha mereka untuk datang ke hadapannya. Orang banyak tidak menghalangi mereka untuk datang ke hadirat Tuhan. Saudara, hari ini apakah engkau sedang sakit? Hari ini apakah engkau di rumah sedang yang menyaksikan siaran ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan? Jangan kita punya alasan, aduh, dulu sebelum pandemi mungkin kita berkata, aduh kalau ke gereja jauh, macet, males. Sekarang kita pandemi, gereja online. Gereja hanya sejauh klik, saudara, di YouTube atau di platform manapun. Kalau saudara butuh didoakan, sekarang tinggal chat, saudara. Sekarang bahkan saudara bisa chat. Sekarang di live chat, di sebelah kanan YouTube saudara ada live chat, saudara bisa chat. Yesus menghargai usaha mereka untuk datang.
membuka atap rumah, menurunkan sahabatnya yang lumpuh. Hari ini Yesus juga menghargai usaha saudara. Kalau engkau membutuhkan doa, tim doa kami siap sedia berdoa, saudara, secara chat dan juga secara live, saudara. Ya, saudara tinggal chat di kolom chat di YouTube, saudara tulis apa yang saudara butuhkan. Mujizat kesembuhan, mungkin saudara mengalami kondisi ekonomi yang tidak baik, apapun saudara, pernikahan, keluarga, sakit penyakit, saudara tulis. Kenapa? Karena setiap kita butuh doa, saudara. Dan saya mau katakan di tempat ini lebih dari 4 orang, saudara. Lebih dari 4 sahabat. Ada satu komunitas gereja yang mengasihi saudara. Ada satu komunitas gereja yang rindu agar saudara juga berjumpa dengan Tuhan. Ya, tidak ada halangan kerumunan orang banyak. Saudara, mari. Nah, bagi saudara yang lain, poin nomor 3, cari sahabat dalam iman. Mungkin saudara yang menontonnya sedang tidak sakit. Mungkin saudara sedang gak mengalami apa-apa. Tidak mengalami krisis ekonomi, sedang tidak sakit. Saudara sedang baik-baik saja. Puji Tuhan untuk itu. Tapi saudara perhatikan, si lumpuh ini tidak bisa berjumpa dengan Tuhan kalau dia tidak ada 4 orang sahabatnya. Poin saya yang terakhir, maukah saudara menjadi sahabat si lumpuh itu? Maukah saudara menjadi 4 orang yang membawa yang sakit ini untuk berjumpa dengan Tuhan? Yang ketiga ini adalah langkah praktis. Saudara, hari ini mungkin di sekitar kita ada yang membutuhkan kebutuhan fisik, kebutuhan emosional, kebutuhan rohani. Mungkin mereka perlu didoakan, mereka perlu ada mungkin curhat, mereka perlu dibantu, saudara. 4 orang sahabat ini, mereka bertindak, mereka kerja keras, mereka memutar otak mencari akal, membawa sahabatnya kepada Yesus. Hari ini maukah saudara menjadi 4 orang itu? Saudara mungkin bisa mencari teman-teman, lalu cari 1 orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau saudara bisa bantu secara fisik, saudara bantu secara fisik. Kalau saudara gak bisa bantu secara fisik, minimal saudara mendoakan dia. Saudara let him know, let her know that you are praying for them. Saudara berdoa bagi mereka. Bikin grup WhatsApp misalnya, saudara berdoa. Saudara berdoa, memperhatikan, memberikan ayat firman, saudara. Coba lihat. Apapun yang kita lakukan, entah saudara membantu secara fisik atau entah saudara mendoakan mereka, iman selalu menghasilkan perbuatan baik. Iman tidak hanya diam saja. Iman yang benar menghasilkan perbuatan yang baik, lahir dari iman itu sendiri, saudara. Karena itu penting. Nah, bagi saudara yang sakit, saudara perlu mencari sahabat-sahabat, 4 orang yang bisa memandu saudara kepada Yesus. Itu di mana? Adanya di gereja lokal. Dimanapun gereja lokal saudara. Saudara cari komunitas. Dimanapun gereja lokal saudara. Saudara tanya gembalamu, saudara tanya pendetamu. Adakah kelompok kecil di tempat ini? Adakah komsel di tempat ini? Saudara cari komselmu. Kalau di kita namanya KUL, Community of Love. Saudara cari gembala KULmu. Kalau perlu buat perisai doa, 4, 5 orang, 6 orang berdoa bagi anggota KUL yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami kesusahan. Betapa diberkatinya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, sebab ia hadir di tengah-tengah itu. Betapa luar biasanya doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, kekristenan mengajarkan untuk kita berdoa untuk satu sama lain. Kekristenan mengajarkan kita untuk bertindak, saudara. Hari ini, saudara, dari kisah Markus 2 ayat 1-5 kita mempelajari yang pertama, bahwa Tuhan menghargai dan melihat iman saudara dan saya. Yang kedua, jangan menyerah untuk datang kepada Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang di rumah sakit, di tempat isolasi, dimanapun saudara mendengar ini. Jangan menyerah untuk datang kepada Tuhan. Saudara mungkin berkata, Pak, saya udah lemes, kehabisan nafas, sesak. Saudara masih bisa berdoa dalam hati. Saudara berdoa dalam hati dan berteriak, Yesus anak Daud, selamatkan aku. Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Dan yang ketiga, bagi saudara di luar sana, cari sahabat dalam iman, cari komunitas. Kalau saudara hari ini masih sehat, puji Tuhan, terima kasih.
untuk selalu menjaga protokol kesehatan, saudara. Hari ini saya khotbah gak pakai masker, kenapa? Karena ini studio sendirian, gak ada orang, saudara. Tapi saudara, cari 4 orang, 5 orang untuk bisa mendoakan sahabat kita, anggota kul kita, siapapun saudara. Mereka butuh saudara. Hari ini kita bertindak, amin saudara. Itu firman yang hari ini saya ingin bagikan. Saudara, sebentar kita akan berdoa bagi teman-teman yang sedang sakit. Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan dukungan doa, boleh ketik live chat, saudara. Kalau butuh konseling atau butuh tindakan yang lebih lagi, saudara, boleh ada nomor WhatsApp yang tersedia, ada Google Form, saudara. Di deskripsi video ini ada Google Form, saudara. Saudara silakan chat, saudara ya, silakan ketik. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Oh ralaba shikidia ralaba kata ya ralaba sekedia ralaba kata ya ralaba sekedia ralaba. Bapak, kami berdoa Tuhan malam hari ini untuk teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan Yesus. Mereka yang menyaksikan Encounter Night ini dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang terpapar COVID-19 Tuhan, isolasi mandiri di rumah, atau di rumah-rumah sakit, atau dimanapun Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka Tuhan memiliki iman, mereka mendengarkan kebenaran firman, mereka memuji menyembah Tuhan, mereka berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Karena Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, pemulihan, kesembuhan sempurna mengalir dalam nama Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Atau mungkin Tuhan, kami juga sedang ada sakit penyakit, kelemahan fisik, kelemahan tubuh yang lain Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, entah itu kanker, diabetes, sakit jantung, sakit tulang Tuhan, nyeri sendi Tuhan Yesus, asam urat, kolesterol darah tinggi Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus mengalir, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hari kami berdoa Bapa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Situasi ekonomi seperti ini sulit Tuhan, banyak tantangan, banyak rintangan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau membuka pintu-pintu Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Hamba berdoa Tuhan, promosi datang dalam nama Tuhan Yesus, berkat mengalir dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka juga boleh merasakan betapa baik Engkau itu Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap keluarga yang ada Tuhan, orang tua dengan anak Tuhan Yesus juga Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan keharmonisan, damai sejahtera. Bahkan Bapak berikan perlindungan, dijauhkan daripada COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini ke dalam satu nama, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya, saya percaya kita semuanya sudah diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Dan saatnya kita akan berikan persembahan kita bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan. Bapak Ibu boleh men-scan barcode yang sudah tersedia di layar kaca Bapak Ibu. Mari berikan persembahanmu dengan hati yang bersuka cita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami membawa persembahan kami ke dalam rumah Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami, rasa terima kasih buat semua berkat yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan Tuhan percayakan kami untuk mengelolanya. Saat ini Tuhan kami berdoa supaya sungguh-sungguh persembahan yang kami berikan ini boleh memberkati pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Berikan hikmat, bijaksanakan, kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan supaya mereka boleh mengolah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus bagi setiap kami yang memberi. Kami percaya Tuhan memberkati kami dengan hati yang terus bersuka cita dan mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita buka hati kita, dan kita bangkit berdiri. Kita akan menyudahi ibadah kita malam ini bersama dengan berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan karir dan usahamu, diberkatilah kesehatanmu baik, diberkatilah apa yang kau kerjakan berhasil. Bahkan damai sejahtera dari surga turun mengalir di dalam hidupmu. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.